Selamat pagi, selamat datang di Sapa Mentari. Semoga kamu semua mendapatkan keberuntungan dan keberlimpahan yang tiada akhir. Dan selamat mendengarkan audio podcast ini. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Bagaimana cara bangkit dari titik jenuh atau kita keluar dari titik jenuh? Mungkin untuk semua orang, semua pernah mengalami ya yang namanya titik jenuh. Titik jenuh dalam berbagai hal ya, terutama dalam kehidupannya. Tapi biasanya itu orang tidak mau bergerak dan tidak mau untuk keluar dari sebuah ketidaknyamanan itu. Dan condong justru malah menutup diri, terus gak mau berubah dalam kehidupannya. Dia gak berusaha untuk keluar dari kondisinya tersebut. Dan di sini saya pengen berbagi ya, bagaimana keluar dari sebuah titik jenuh, apapun itu masalahnya. Dan ini saya pernah mengalaminya ya. Dan kadang saat kita dalam titik jenuh itu seolah-olah itu dunia kejam ke kita, dunia itu jahat ke kita, dan kita merasa bahwa hidup ini gak adil. Kenapa orang yang sudah jahat ke kita atau kondisi kita ini ya gak seimbang. Saat orang jahat ke kita, justru mereka hidupnya enak dan hidupnya nyaman, sedangkan kita yang tadinya berniat baik justru menjadi korban dari sebuah kondisi, sebuah keadaan. Mungkin itu yang menjadi anggapan kita, anggapan di mana kita ini ya diperlakukan yang kurang adil dan kita juga bingung mau gimana ya. Dan di sini kita akan bagikan nih, apa aja sih tipsnya, apa aja sih jalan keluarnya, dan bisakah kita melakukan semua itu? Ya sebenarnya tentu saja kalau kita tahu caranya, kita mau berubah itu bisa ya. Kita harus mengambil sebuah keputusan untuk kehidupan kita. Kita mau terus berada dalam kondisi jenuh, dalam sebuah keadaan, atau kita akan bangkit dari sebuah masalah tersebut, sebuah kondisi yang tidak nyaman bagi kita. Kita pertama harus melakukan evaluasi. Masalah apa sih yang membuatnya seperti ini? Terus bagaimana sih aku bisa seperti ini? Nah, itu kita kembalikan ke diri kita dulu. Kita evaluasi kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Jadi masalah apa saja yang perlu kita evaluasi? Kita bikin daftarnya kalau perlu ya. Kita bikin daftarnya, apa aja sih? Kok kondisiku yang tadinya nyaman, tadinya baik, kok tiba-tiba jadi begini? Kita jenuh, kita pengen keluar aja kok lama banget nih, susah banget. Padahal kalau kita mau mengevaluasi antara posisi kita dulu waktu sebelum pada fase ini, itu biasanya juga sama, fasenya sama ya. Rentan waktunya itu hampir sama, mirip. Tapi tinggal kita ini berusaha nggak untuk mempertahankan waktu kondisi kita ini masih dalam kondisi baik. Bukan pada fase titik jenuhnya kita baru nyadar, waduh ini ada apa nih, kok aku bisa seperti ini. Itu kembali lagi bagaimana kita menilai atau kita mempertahankan kondisi sebelumnya sebelum kita sampai di sini. Terus kalau kita sudah pada fase titik jenuh itu biasanya ada tanda-tanda kok. Sebelumnya itu ada tanda-tanda, misalkan oh, ini kenapa penjualan merosot, atau ya relasiku mulai meninggalkanku. Nah itu sebenarnya ada. Dan sebelum boom, terus kita pada kondisi di bawah, itu biasanya udah ada tanda-tandanya. Sebenarnya saat itulah kita harus evaluasi. Kalau kita sudah melakukan evaluasi nih, ternyata udah ketemu nih, oh permasalahannya seperti ini. Kembali lagi ya, itu kita ke diri sendiri ya. Mau kita merasa tertipu, mau kita merasa dibohongi orang, itu sebenarnya karena diri sendiri. Mungkin kita terlalu bebas, mungkin kita terlalu percaya sama orang, kita menyerahkan segala sesuatunya ke orang lain, yang kita sendiri lepas kontrol dari situ, dan kita merasa bahwa hidup kita ini dipermainkan oleh orang lain. Setelah kita evaluasi, semua ketemu, terus apa yang harus kita lakukan itu adalah kita harus istirahat, meskipun hanya sejenak. Entah berapa lama kita harus istirahat, jadi recharge. Contoh kalau ponsel itu kita lakukan pengisian daya, kita recharge dulu, istirahat sejenak dari semua masalah, dari semua beban.
dari semua kejenuhan, kita istirahat dulu, kita stop. Setelah kita stop, selang beberapa waktu kita merasa udah mulai nyaman nih. Kita mulai mencari informasi. Nah, informasi di mana? Ya, informasi untuk bagaimana sih caranya bangkit nih. Ya, kita bisa belajar dari buku. Kita bisa belajar dari YouTube. Kita bisa belajar dari Google. Atau dari media apapun yang di situ paling nggak bisa menghibur kita, memberikan masukan ke kita. Nah, contoh dengan membaca buku, ya sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan. Kita baca aja buku yang sejalan, dalam artian sejalan gini. Kita ini mau bangkit itu seperti apa sih? Ya, kita harus baca-baca buku yang memotivasi. Ya mungkin kalau ada orang bilang, motivasi itu basi, motivasi itu nggak penting. Ya, itu kalau Anda nggak pengen berubah. Sebenarnya dengan Anda menganggap motivasi seperti itu atau kita berpikiran untuk bangkit itu udah sebuah motivasi loh. Tinggal kita ini mau ngambil nggak? Jadi kadang orang nih, bosen lah dengan motivasi. Ya bukan motivasi lu mesti ikut motivator, bukan. Cuman gimana sih caranya kita ini recharge pada diri kita biar kita ini bangkit dan kita nggak terpuruk lagi, kita nggak pada kondisi titik jenuh lagi. Rajin cari informasi, yang terutama adalah baca buku. Pernah ada cerita nih, orang yang dulu pernah menjadi seorang yang dalam kondisi, dalam kejenuhan, dalam kehidupan karena bangkrut. Dan nyaris saja dia mau bunuh diri. Tapi apa? Dia menemukan titik balik karena dia berdoa ke Tuhan bahwa Tuhan, aku mohon petunjuk harus bagaimana. Dan dari situ hanya ada satu media. Dia cuman ada sebuah buku. Dia bangkit dari baca buku. Nah, dari situ pengetahuan kita itu akan bertambah. Karena apa? Kita mau mencari informasi. Dan di situ kehidupannya sekarang dia udah miliarder ya. Dari nol, dari minus malah. Dari minus ke nol itu juga butuh proses. Apalagi dari nol ke sekian. Kalau orang bilang, aku baru di titik nol, itu jauh lebih nyaman daripada orang yang minus. Minus itu harus balik ke nol dulu. Dan itu adalah kunci bagaimana kita berhasil. Dan itu adalah tanggung jawab diri sendiri. Kita nggak boleh bergantung pada orang lain. Meskipun orang lain itu yang kita butuhkan adalah orang yang bisa memberikan dukungan. Bukan mereka menjadi demotivator. Jadi membunuh motivasi kita, membunuh impian kita untuk keluar dari zona yang membuat kita ini nggak nyaman. Dan membuat kita ini carut marut dalam kehidupan. Nah, jadi teman-teman, kalau saat ini kondisinya dalam titik jenuh, carilah informasi, baca buku, nonton YouTube. Tapi nontonnya jangan yang alay-alay. Nanti nontonnya video-video yang penuh skenario, ya sama aja. Kita cuman sekejap aja di situ. Kita nggak akan ada upaya bangkit, ya. Karena kita akan fokus pada sesuatu yang di situ kita merasakan, kondisinya sama ya kayak gini ya. Nah, saat kita menonton video-video seperti itu, condong apa? Kita menarik lagi. Itu saya jelaskan dalam video-video lain di Law of Attraction ya. Setelah kita mencari informasi, kita perlu apa? Kita perlu mengambil sebuah langkah, ambil sebuah tindakan. Tindakan apa? Untuk bangkit. Kita bangkit dari manapun. Sering saya bahas juga ya. Ambil peluang sekecil apapun. Nah, itu upaya untuk bangkit. Saat kita dalam kondisi dari minus, kita harus balik dulu ke nol. Kita harus melangkah. Memang nggak langsung, ada proses-proses tertentu yang memang harus kita lewati, tapi nggak ada masalah. Selama kita mau menjalaninya, kita mau mengambil sebuah peluang-peluang meskipun itu kecil ya, itu akan menjadi sesuatu yang merubah kehidupan kita. Contohnya banyak banget kok. Ada orang yang tadinya gagal dalam berbagai bisnis. Contoh gini, Colonel Sanders itu berapa kali sih mengalami kegagalan, tapi dia nggak menyerah. Karena menyerah hanya membuat orang-orang yang putus asa. Terus ada lagi Thomas Alva Edison. Berapa kali sih dia mengalami kegagalan? Coba lagi. Ya pokoknya jangan menyerah
itu ketika kita melakukan sesuatu gagal. Nah, kalau kita sudah seperti itu, kita akan mengalami yang namanya sebuah fase di mana kita terbiasa dengan uji coba. Dalam artian uji coba, kita tes ini gagal, tes itu gagal. Ya udah nggak masalah, lakukan terus sampai kita ketemu pola. Nah, begitu kita udah ketemu polanya, ya sudah, dari situ kembangkan, dan itu yang akan membuat kita bangkit dan kita keluar dari sebuah titik jenuh. Karena titik jenuh ini memang semua orang mengalami. Entah itu dari sektor manapun, entah itu dari berbagai sudut atau berbagai peristiwa, itu akan membawa orang pada titik jenuh. Bahkan orang yang banyak uang, yang mungkin bisa dibilang, wih itu sultan, wih keren banget, dia pasti mengalami titik jenuhnya. Dia pernah mengalami fase-fase itu. Gak ada orang yang gak diasah dari situ. Cuma orang mengalami yang namanya titik jenuh. Orang yang sekaya apapun pasti mengalaminya kok. Jadi mau gak mau kita harus evaluasi. Setelah evaluasi kita paling gak istirahat sebentar untuk koreksi diri. Kita harus mencari informasi dan kita harus mengambil langkah. Kita udah melakukan ketiga hal tersebut, tapi kalau kita gak mengambil langkah ya sama aja kita bohong. Kita hanya akan ada di situ-situ aja. Semoga terharu dan sukses berkelimpahan.